Trinity sangat sayang kepada saya. Mungkin karena saya adalah the longest student di Trinity College. MDiv 3 tahun di sana, MTH 2 tahun di sana, doktor 5 tahun di sana juga. Jadi ketika mereka tanya tentang Trinity, mereka meraba-raba. Saya bilang, kalau kamu tidak tahu Trinity, saya tanya saya. Saya tahu kampus Trinity lama, saya tahu kampus Trinity ketika direnovasi, dan saya tahu ketika kampus Trinity completely new. Jadi old campus, renovating campus, and the completely new campus. Asli. Jangan tanya rektornya, rektornya nggak tahu. Dia baru datang setelah saya dari Trinity. Begitu ya. Jadi mereka sayang sama saya. Ya, terima kasih. Roma 16. Terima kasih untuk doanya. Mari kita baca bergantian. 1:16. Ini deretan nama-nama. Kalau nama kalian mirip, bilang puji Tuhan. Ada namaku di sini. Ya. Saya baca bersama rekan pria ayat ganjil. Mohon dibaca ayatnya yang genap semua rekan putri. 1-2 ya. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu yang dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang kudus, dan berikan padanya bantuan dari perubahannya, supaya sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepada sendiri. Sampaikan salam kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang salam kepada saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama dengan aku, yaitu orang-orang yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah memuji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang masuk di rumah Allah. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trimosa yang bekerja membantu Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, salam kepada Filologus dan Yulia, Nerdeus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Salam kamu dengan Jiwa Kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Ya, tema kita adalah bernyala-nyala bagi misi dunia. Pendeta Dr. Billy Graham, sekarang umur 96 tahun, pernah mengatakan seluruh pekerjaan Tuhan harus dikerjakan oleh seluruh umat Tuhan. Setuju nggak? Seluruh pekerjaan Tuhan harus dikerjakan oleh seluruh umat Tuhan tanpa kecuali. Itulah pengajaran gereja, kata Dr. Billy Graham. Nah, saya bersyukur tahun 2003 Oktober selama 25 hari saya mengikuti Hagai Internasional di Maui, Amerika. Waktu itu umurnya Pak Hagai kalau nggak salah 85 tahun. Tahun 2003. Sekarang sudah 2015, 12 tahun kemudian. Tapi masih hidup loh beliau loh. Berarti umurnya sekarang berapa? 97 ya. Sesi saya adalah sesi 841. Tiap bulan tim Hagai mengundang dari negara berkembang, dilatih, diutus. Ada men's session, ada women's session. Sungguh saya terpesona di sana 25 hari. Dan itu yang saya doakan. Tuhan,
Kalau di Amerika, di tempat yang bagus ini, Maui ini, Hawaii ini, ada tempat yang indah, bukan sekedar rekreasi, tapi tempat yang indah untuk mempersiapkan, mendidik hamba Tuhan untuk seluruh dunia. Jika engkau berkenan, rahmat-Mu curahkan atasku. Saya mau bikin di Parapat. Parapat tidak kalah bagus dengan Hawaii. Kalau ada di antara Bapak Ibu sudah pernah ke Honolulu, saya setuju yang saya maksud. Ada yang sudah pernah ke Honolulu belum? Sama dengan Parapat, bukan? Betul nggak? Kalau tidak, katakan tidak. Bedanya bangunannya. Jikalau kita mau mendarat, di sebelah kanan daratan, kiri daratan, bawah laut. Coba kita mendarat ke Parapat. Kalau kita dari Silalahi, kan sama. Cuman bangunannya jelek-jelek gitu aja. Jadi ketika orang bertanya kepada saya, kenapa kamu bikin di Parapat? Di mana itu Parapat? Saya berkata Parapat di salah satu tempat yang indah di Sumatera, di Danau Toba. It's really a beautiful place. One of the, I think the best place, the best site in the world. Saya bilang gitu. Ada orang seperti pikir saya sedang lebay. Lalu dia berkata, really? Katanya, untung ada orang seperti saudaraku Hubert ini yang langsung nyeletuk dari sana. Yes, indeed, I have been there. I've been to Honolulu and I did my honeymoon in Parapat. Yang belum pergi cepat-cepat. Apalagi kalau kampus Trinity sudah selesai nanti, silakan datang. Melihat-lihat, kalau ada kamar masuk, kalau tidak nggak usah. Nah, kembali kepada Honolulu itu pesonanya saya ada kalimat begini, spanduk. Itu tempat bagus luar biasa. Saya kira itu setara itu dengan hotel bintang 5. Tempat pelatihan hamba-hamba Tuhan itu. Bisa begitu ya. Makanya kalau dikatakan give the best to God and give the best to His servants, itu benar. Saya belum pernah melihat alat fitness sekomplit itu di hotel manapun. Bukan karena hotel saya jelek-jelek, bukan. Saya juga beberapa kali di hotel yang sangat bagus. Ya, waktu saya diundang oleh Presbyterian Kuala Lumpur, itu saya juga di hotel yang sangat bagus itu. Tapi nggak ada sebagus itu. Nah, hotel yang megah itu menjadi sangat atraktif buat saya, sangat catching. Karena apa? Ada spanduk gede bertuliskan begini, your last command is our first concern. Are you ready to repeat together with me, please? 1, 2, go. Your last command is our first concern. Makanya tadi saya meneteskan air mata ketika nyanyi Api Injil dinyanyikan. Meskipun banyak saya nggak ngerti syairnya. Kalau bisa nanti dikasih tahu yang ngerti ya. Karena tadi kita sudah mendapat berkat dalam lagunya. Kalau kita ngerti pasti lebih menikmati lagu. Waktu lagu dinyanyikan, benar Tuhan, api Injil harus menyala. Tapi dalam kenyataannya, tanpa bermaksud menghakimi gereja, sangat sedikit gereja yang bermisi sekarang dalam arti yang sesungguhnya. Arti yang sesungguhnya sebentar akan kita lihat. Nah, kalau kita bicara soal penginjilan yang begitu menjadi prioritas, kepedulian pertama daripada John Haggai. Mengapa dia demikian? Mengapa banyak orang tidak demikian? Maaf, mungkin pendeta juga tidak demikian. Apakah itu karena ada berhubungan dengan mood atau beban? Atau sebenarnya itu sangat kuat pengajaran Alkitab? Mari kita lihat di Perjanjian Lama. Tadi malam saya menyinggung bahwa memang itu kerinduan Allah, supaya seluruh bumi mengalami Dia, menyaksikan Dia.
Tapi saya berkata memang beda, perjanjian lama masih sifatnya sentripetal. Jadi berputarnya ke dalam, gayanya ke dalam, bukan keluar. Mari misalnya kita lihat beberapa ayat saja. Mulai dari Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 3. Yesaya 2 ayat 1 sampai 3. Lalu Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Lalu Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Maafkan banyak ayat-ayat, kalau tidak bisa menemukan didengar saja, tapi kalau bisa dibaca bersama dengan kita. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Yesaya 60 ayat 1 sampai 3, Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Mari Bapak Ibu yang sudah menemukan, kita baca Yesaya 2. 1 ya. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Makanya ada lagu berdasarkan teks ini. Ku mendaki ke bukit Sion, begitu. Memang itulah perjanjian lama. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 juga mengulangi seruan ini. Ini sering kita baca pada waktu Natal. 1, 2, kalau ada lain minuman minta tolong. Yesaya 60 1 sampai 3, 1, 2 ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi kata come, datang, atau mari kita pergi ke Sion, masih begitu nadanya. Terima kasih. Maka tidak heran kalau kita lihat seruan pemazmur. Mari kita baca Mazmur 84. Ini menjadi dambaan setiap orang pada kala itu. Yesaya Mazmur 84. Ini salah satu mazmur yang sangat indah, yang menyatakan intimasi terhadap Allah. Saya harap kalau rekan-rekan Bapak Ibu mulai suam, tidak menikmati kerohanian, coba baca Mazmur 84. Lihatlah bagaimana seharusnya kerohanian itu. Kalau jiwamu tidak bergetar lagi membacanya, itu berarti perlu obat khusus gitu. Mungkin kalau secara jasmani Dokter Hendri Papahan kayak begitulah perlu datang untuk mengoperasi. Secara rohani menyembuhkan. Ya. Mari kita baca Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Mazmur 84 1 2 ya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Makin lama makin kuat. Meskipun dari lokasi mereka jauh sekali, meskipun mungkin ada suasana kering, tidak musim hujan waktu itu, tetapi karena makin dekat, hatinya makin hidup, makin segar. Itulah kerinduan. Come, datanglah. Demikian perjanjian lama. Perjanjian baru, pergi. Nah, itu sebabnya saya tidak tahu, saya tidak sempat berdiskusi dengan Pak Agus apa maksudnya ceramah pertama itu. Ya, mengenai berkali-kali tekankan pilihan Israel. Pilihan Israel. Kita bukan pilihan, kita adopsi. Kita perlu ditebus. Israel tidak perlu ditebus. Saya perlu mendiskusikan dengan doktor baru kita, karena beliau kan doktor kan. Nah, dalam pemahaman saya, Sion, Israel, it is not the end,
itu hanya permulaan dari order rencana penyelamatan. Heilgesicht katanya dalam bahasa Jerman. Dalam rencana keselamatan salvation history daripada Allah. Dimulai dari Sion. Tapi sesudah itu akan ke seluruh dunia. Itulah sebabnya perjanjian baru jelas menulis seluruh Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan narasi gereja Kisah Rasul ditutup dengan misi. Mari kita lihat Matius 28 itu. Sudah terkenal itu. Kita baca saja, kita lihat selintas. Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai 20, tapi kita baca hanya bagian perintah di ayat 19, 1-2 yang. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi persisnya kalimat di ayat 16 sampai 20 ini hanya ada satu perintah di sini, bukan pergilah, bukan diajarlah, bukan baptiskanlah, tetapi muridkanlah. Jadi bagi yang belum pernah dengar pengajaran saya tentang Matius 28 16 sampai 20, teks ini ayat 16 sampai 20 hanya ada satu perintah di sana, dan itu adalah perintah memuridkan. Mathetes itu aorist imperatif. Aorist imperatif itu adalah satu kondisi perintah di Yunani yang langsung menunjukkan urgency, the sense of urgency, sangat mendesak. Itulah sebabnya saya sangat bersyukur kalau Bang Peter bercerita pilihan ada dua, satu Manado, satu nasional. Tapi saya berkata, aku pilihnya Manado itu loh, saya bilang. Karena apa? Makin lama aku cinta sama Manado. Saya pertama kali ke Manado tahun 79 mengadakan KKR di wilayah Tanah Wangko, Lemoo, lalu apalagi itu. Nah itu rata-rata boleh dikatakan Kristen semua. Tetapi 3 tahun lalu saya menginap di Hotel Formosa di Manado. Saya melihat ternyata sudah makin banyak yang bukan Kristen. Dan saya dengar dari majelis Manado sekarang 50-50. Waktu saya ke Ambon 2 tahun lalu, saya bersyukur lagi. Ini kekristenan tuan rumah di sini. Waktu Paskah itu, di mana-mana billboard Paskah, gambar Tuhan Yesus, spanduk, bahkan lampu-lampunya mereka jago bikin lampu dari botol aqua. Dia atur begitu lampu salib dan salib raksasa. Saya foto, saya kirim melalui Facebook kepada keluarga, kepada teman-teman. Saya berkata kepada STT Trinity, kita harus bikin samosir kayak semangat orang Ambon. Jadi malam sebelum Paskah itu mereka menyanyi, pawai, bawa obor. Lalu pas pergantian hari di minggu pagi, mereka nyanyi Paskal Kristen Maju. Wah, saya pikir luar biasa ini. Jadi saya khotbah seumur hidup pertama kali khotbah Paskah subuh jam 2. Waktu saya diundang khotbah Paskah jam 2, saya bilang, loh, jemaatmu udah di gereja belum? Mereka bilang, sejak kemarin mereka di gereja, Pak. Betul. Maka ketika saya mimpin KKR, saya doa, Tuhan siapa di Ambon ini yang betul-betul cinta Tuhan, yang hatinya tersobek-sobek melihat jiwa. Saya mau mengadakan KKR akbar di Ambon. Dan karena saya lihat, saya kira pantesan Batak sama Ambon selalu bersaing juara di PGI atau di Pesparawi. Kalau nggak Batak Ambon, kalau nggak Batak Ambon, itu aja itu. Waduh, bagus, main musiknya, main nyanyinya. Maka saya berkata di gereja Hokim Tong Ambon sama di Kalam Kudus Ambon, saya berkata, doakan salah satu kerinduan saya, kita bawa Injil Tuhan dengan murni, bukan hanya lompat-lompat, bukannya teriak-teriak, tetapi hati kita berteriak
dosa kita, menjerit kepada Tuhan, bertobat, menikmati rahmat Allah. Dan kalau itu terjadi, Ambon mesti lain, saya bilang. Karena Ambon karunianya bagus. Mungkin singersnya 50 orang. Bukan 3 orang, singer 4. Singers 50 orang. Supaya suara-suara emas itu dipersembahkan untuk Tuhan. Mungkin paduan suaranya 1000 orang. Begitulah. Kan William Carey berkata apa? Minta perkara yang besar dari Allah, kerjakan perkara yang besar bagi Allah. Seringkali kita melakukan perkara yang besar buat kita, bukan? Anak saya mesti menikah di mana itu? Tempat apa itu? Yang mahal-mahal itu di Jakarta. Saya pikir berapa mahal ini ya? Ya puji Tuhan juga sih. Cuman kadang-kadang dalam hati saya, persembahannya kali ini berapa ya? Loh, wajar dong. Saya penginjil. Jikalau untuk kita melepaskan uang cepat sekali, untuk pekerjaan Tuhan lambat sekali, itu bukti kasihmu tidak benar kepada Tuhan. Langsung begitu. Makanya saya masih melakukan jemaat-jemaat tradisional, jemaat Batak khususnya. Ya. Saya tidak sebut gerejanya, bukan? Jemaat Batak saya sebut. Yang rata-rata persembahannya paling tinggi 2.000, 5.000, 2.000, 5.000, 2.000, 5.000. Bagi saya bukan persembahan yang penting. Itu mencerminkan kerohaniannya. Jangan-jangan masih banyak mereka ini sebenarnya belum Kristen. Masuk neraka dia kalau mati. Maka dikatakan Matius 28 itu, muridkanlah semua bangsa. Matius 1 itu sangat urgen. Begitu juga Markus 16. Karena itu pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh bangsa. Markus 16:15. Sebenarnya saya mau langsung katakan, nggak usah baca, tapi ada teman yang buka Alkitabnya. Baik, Markus 16 ayat 15. 1, 2, 3, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Itu dia. Jadi kalau Matius berkata muridkanlah, harus jadi murid. Murid yang dibaptis, murid yang diajar. Yang dibaptis, ajar, itu adalah dalam bentuk participle. Sedang terjadi akibat sudah terjadi pemuridan. Perintahnya adalah pemuridan. Semua bangsa, suku-suku bangsa, ta etne, etnos, semua suku-suku bangsa. Dan di sini diulang sama Lukas juga. Mari kita baca Lukas pasal 24. Jadi supaya kita lihat bagaimana perjanjian baru misi keluar sentrifugal, bukan datang tapi pergi. 24 ayatnya ke 46 sampai 48. Saya undang perempuan saja membaca satu yang. Iya. Jadi kalau perhatikan itu, dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Minta kepada Tuhan supaya selain sibuk dengan kegiatan kita, kita memiliki satu core, satu hal yang utama. Misi utama saya sebagai umat tebusan yang diselamatkan adalah membawa berita keselamatan kepada semua orang. Jangan dipikir itu kita bisa dikecualikan. Itu pekerjaan perjamita itu. Makanya saya nggak suka satu buku ND. Ada kalimat begini, saya suruh padita, utuslah pendeta. Jadi kalau jemaat Batak menyanyikan itu, suruh padita itu akan dahului, maka yang pergi tugas pendeta kepada tempat-tempat yang gelap, padahal tidak ada.
Ini berlaku untuk semua umat sebagaimana saya kutip kalimatnya Billy Graham. Dan kalau kita baca gereja, Kisah Rasul sama. Jadi sebenarnya saya setuju seorang teolog yang kuat dalam dokter misi, dia berkata, fondasi untuk bermisi bagi seluruh dunia sangat kuat. If you believe in the Trinity God, the Trinity God, Allah Tritunggal adalah Allah yang bermisi. Misalnya Allah Bapa adalah Allah yang bermisi. Yohanes 3:16 masih ingat? Karena Allah begitu mengasihi. Itu terjemahan yang benar. Bukan begitu besar kasih Allah. Kalau kasih Allah itu kata benda. Aslinya bukan kata benda, kata kerja. Allah begitu mengasihi isi dunia, maka diutusnya anaknya yang tunggal, satu-satunya anak, jadi hamba Tuhan. Luar biasa. Yesus ketika ke dunia, oh kita udah lihat. Sekarang kita lihat Yohanes. Itulah kerjaannya Tuhan Yesus. Yohanes pasal 20. Ya. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-21. 1, 2, 3 ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus adalah Yesus yang mengutus. Bagaimana Roh Kudus? Sama. Roh Kudus adalah Roh Kudus yang mengutus. Kita bersyukur kita punya Kisah Rasul. Tanpa Kisah Rasul, pribadi Roh Kudus bekerjanya kurang jelas. Mari kita mulai dari Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1. Ya. Dikatakan di dalam ayat 8. 1, 2, 3. Oh sekarang pria saja. 1, 2, 3 ya. Itulah Roh Kudus. Kamu akan punya kuasa. Kuasa di sini tidak sama dengan Yohanes 1:12. Yohanes 1:12 itu bicara soal right, hak. Sama seperti polisi, meskipun dia pendek, kurus, jelek, kalau dia stop kita pasti stop. Karena dia punya right dari government. Stop. Kalau kita melawan, kita bermasalah. Tapi di sini bukan right, bukan hak, tapi power, dinamis, bukan exousia. Yohanes 1:12 exousia, tapi di Roma ini adalah dinamis. Kamu akan punya dinamis. Saya suka itu. Jadi bukan hanya hak kita punya, kuasa jadi hak. Saya hak anak Allah. Di mana aja ada setan, setan tidak bisa lagi mengambil saya, karena saya hak, saya anak Allah. Tapi sebaliknya, saya mengusir setan. Karena apa? Saya punya dinamis. Ingat dinamit. Gunung-gunung begitu tinggi, begitu kuat, mau diruntuhkan, taruh dinamit, ledakan, hancur. Nah kita punya dinamit. Jadi yang biasa takut kalau tidur sendiri, ingat dinamit. Kalian punya dinamis. Lagi tidur, bunyi-bunyi kamar mandi gak jelas. Bisa begitu. Saya pernah tidur waktu retret di Bandung itu. Saya memang bersyukur perkantas sangat kreatif mencari tempat yang murah-murah. Jadi dapat cottage. Cottage yang mungkin dah lama nggak dipakai. Dan gede dan luas. Ketika saya tiba ditempatkan di cottage sendiri, saya bilang, loh kenapa sini? Seluruh peserta di mana? Di sana. Kita dapat ini Pak. Jadi kata panitia supaya Bapak tidak terganggu persiapan. Ya sudah, saya tidurlah. Waktu saya tidur dan capek dari Jakarta, saya tahu tidak ada orang di kamar. Mungkin ada 5 berjajar, kamar mandinya 3. Ya, saya tahu tidak ada orang. Waktu saya tidur, kok kayak ada bunyi-bunyi. Panitia tidak ada. Saya tutup tadi. Maka saya berdoa. Saya pikir ada apa nih Tuhan? Oh udah, mungkin dia jahil ini.
Memang tadi saya hanya doakan kamar itu. Kemana saya tidur selalu saya berdoa, serahkan kamar dan usir setan. Maka saya belum serahkan ruang sana. Oke, saya pergi sekarang sambil saya nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Oh, setan gak suka lagu itu. Lihat orang kerasukan setan nyanyikan lagu itu, dia langsung gelisah, gak suka dia. Kalau ada orang kerasukan setan ragu apakah ini masalah psikologis atau okultisme, tes saja. Kalau dia nyanyi ku menang dalam nama Yesus dengan bagus, berarti itu bukan kerasukan setan. Nah, setelah saya menyanyikan itu, saya berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada roh jahat di sini, saya perintahkan kau keluar. Jangan, tidak ada tempatmu di sini. Keluar dan tidak boleh datang. Saya pindah kamar mandi lain. Atau di sini tadi dia ribut. Dalam nama Yesus, ada roh jahat. Saya usir kau. Tidak boleh di sini dan tidak boleh datang. Saya pindahkan ke tempat lain. Lalu saya ambil airnya, saya siram semua. Dalam nama Yesus, saya mau tidur. Biarlah malaikat surgawi turun di sini seperti Mazmur 34 ayat 8. Saya tidur ngorok sampai pagi. Ada dinamis. Luar biasa anak Tuhan. Ada dinamis. Kuasa Roh Kudus turun. Tapi dinamis untuk apa? Bukan untuk diri, untuk bersaksi, bermisi. Yerusalem, kota kalian, Yudea, provinsi, Samaria, berarti tidak boleh ada daerah bebas Injil. Karena sara, karena kebencian, karena peristiwa lama, tidak boleh. Semua orang harus dengar Injil sampai ujung bumi. Saya bersyukur saya menciptakan lagu Aku ikut Yesus juru selamatku, aku ikut Yesus dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hambanya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saya bersyukur. Doakan tanggal 14 saya ke Amerika. Doakan supaya di Amerika banyak anak Tuhan yang cinta Tuhan, termasuk PBB, Persaudaraan Bangsa Batak. Doakan. Lalu 22 sampai 30 mengikuti konferensi World Assembly di Meksiko. Lalu kemudian balik lagi ke Amerika, di timur, tapi di timur tanggal 30 sampai 12 Agustus. Jadi kalau ada teman Bapak Ibu atau hamba Tuhan di sana yang siap dilayani, siap dididik, kami senang memberitakan firman. Termasuk di barat. Mungkin ada San Francisco, San Jose atau apa, kita siap melakukan seluruh Injil. Saya tidak anti kota besar. Ada orang masuk ke PK berkata, saya tidak suka itu yang daerah-daerah besar. Saya masuk ke pedesaan, saya masuk ke pedalaman. Saya berkata, tapi Kisah Rasul berkata, kamu jadi saksiku Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ujung bumi. Jangan pilih ini atau itu. Semuanya Tuhan cinta. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Ini menjadi visi yang baik buat kita. Kalau Tuhan menggerakkan kita ke negara mana, kita berkata, mungkin aku menjadi duta Allah di tempat ini. Di Jepang kekristenan hanya 1%. Saya berseru kepada alumni di sana waktu ajak saya makan malam, mari kita berdoa sekarang. 2 orang berdoa. Lalu saya menutup. Ternyata 10 orang itu satu demi satu berdoa di restoran. Saya pikir bagus juga. Seluruh orang Jepang melihat kami nunduk-nunduk lagi doa. Itu juga kesaksian pertama. Dan saya berkata, biarlah melalui keadaan Injil sampai kepada seluruh orang Jepang ini. Kuasa dinamis ke seluruh dunia, ujung bumi. Dan kalau kita melihat globe bumi ini, ujungnya di mana? Bertemu lagi nanti. Tapi kalau kita bikin datar, memang ada ujung. Seperti peta Alkitab kita, kalau ujungnya Yerusalem, maka ujung satu adalah Italia, Roma. Kalau dibikin flat, gitu. Makanya persis. Lihat Kisah Rasul 1. Kisah 1, Yerusalem. Betul. Kisah 2, mereka sudah memberitakan Injil. Gitu. Samaria, Kisah 8. Yudea, Kisah 10. Sampai ujung bumi, Kisah pasal terakhir. Itulah tugas gereja, bermisi. Dan ketika Yesus di dunia ini
sesudah kebangkitan yang diomongin terus adalah bermisi. Coba kita lihat ayat 3. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri, berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ingat itu, tentang kerajaan Allah, bukan tentang ekonomi dunia. Perlu juga itu. Kita baru bicara sama Bang Peter, perlu itu. Tapi ekonomi dunia, pendidikan dunia, politik yang untuk surga, untuk keselamatan. Dan kita lihat kisah 28, tema ini dimunculkan lagi. Kisah Rasul ditutup dengan kisah 28. Saya suka sekali bicara misi pada kita semua. Mari kita baca 28, 30, 31. Satu ya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rangkaian apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus. Tentang apa? Kerajaan Allah. Dengan terus terang, tanpa rintangan apa? Memberitakan kerajaan Allah. Salah satu yang saya sangat terkesan ketika saya baca, Rasul besar ini tinggal 2 tahun di rumah sewaan. Makanya Bapak Ibu jangan pernah curiga sama saya kalau saya bermain dengan uang bermiliar. Rumah saya di sini udah jauh terlalu besar daripada rumah Paulus. Oh iya, Bang Eli, saya serius Bang Eli. Tidak pernah saya pikir kita punya dapat uang tambahan supaya menambah rumah saya. Tidak pernah. Tanya Billy, saya berkata, Billy dapat duit, dukung STT kita. Berkantas juga Pak? Ya berkantas juga. Saya bilang sama Abdi, Abdi, STT kita berkantas juga Pak? Ya berkantas juga. Maksud saya berkantas sudah otomatis. Kalian lahir besar, dagingmu itu dari berkantas itu. Ya. Otomatis itu. Ada Abdi di sini kan? Halo, ada Abdi. Ini si Abdi. God bless you Abdi. Ya. Senang kalau bicara misi seperti ini. Meskipun kita sederhana, Iwi kemarin gaji 600.000, nggak ada tabungan, memang jujur, ini adalah wajar kita pertimbangkan. Ketika teman saya tawarkan jadi staf perkantas, mungkin beberapa udah dengar, nggak salah Pul, staf perkantas. Mikir dulu, nggak usah Pul. Terusin aja ini kontraktor ini. Dia udah punya kontraktor, sudah diakui di Jati Baru, sudah berjalan dengan bagus, udah. Itu abang ipar saya mendadak meninggal dunia, jadi saya mengambil alih. Jadi saya pernah direktur PT Lamtiur Jaya, tertulis di Jati Baru sana. Lu makan apa Pul? Istri lu pakai lipstik apa? Anak lu minum susu apa? Wah itu saya ingat tuh. Luar biasa itu. Teman, itu kalimat dari teman itu tajam itu. Positif atau negatif. Tapi saya kan nggak mau kalah Gunawan. Cepat saya jawab. Istriku nggak suka lipstik. Dia suka natural. Susu, anak lu minum susu apa? ASI. Sampai dia muak sama susunya, sampai bosan. Itu sehat. Kalau ada dia, diam dan dia. Ya sudah. Tapi tergoda juga, Bang Bubut, tergoda. Tapi Tuhan tolong, Mazmur 24. Makanya kalau ada bersaksi kemarin firman Tuhan yang menguatkan, memang harus begitu. Rahasia alumni adalah firman Tuhan. Kalau baca Yeremia 20, di sana dia bergumul, berkali-kali aku berkata kelaliman penganiayaan, aku tidak mau lagi firman-Mu. Tetapi ketika aku berkata aku tidak mau membawa firman-Mu, aku tidak berbisi, di dalam hatiku ada sesuatu yang membara seperti sekam. Firman-Mu bagaikan bau yang menghancurkan bukit batu. Ini dah doa saya, Tuhan Yesus, kami ciptaan-Mu, tebusan-Mu dengan harga darah mahal. Biarlah firman-Mu membaharui. Tidak ada dosa yang terlalu hebat
di mana darah Kristus, kuasa Yesus tidak bisa memutuskan. Dan sesudah dibaharu, dibawa kami terus terbang tinggi, supaya setiap alumni dibekali dengan firman yang berkuasa. Amin. Puji Tuhan, hanya sewaan, tapi fokus pada pekerjaan Tuhan. Itulah gereja, misi terus. Dan itulah juga kalau kita lihat yang dilakukan oleh rasul-rasul. Mereka sudah mengalami perjanjian lama, terus perjanjian baru. Kalau kita catat, sudah pernah saya kasih tahu kepada rekan-rekan, Kisah 1 ayat 15. Orang percaya berapa? Coba lihat. Kisah 1:15. Ada berapa orang percaya? 120. Betul? Kisah 2 ayat 41. Ada berapa? 3.000. Kisah 4 ayat 4. 5.000 apa? Laki-laki. Dengan dihitung perempuan. Sorry ini. Kalau dihitung perempuan bisa lebih banyak. Gak dihitung remaja sekolah minggu. Kisah 6 ayat 1 berapa? Tidak ada lagi statistik, bukan? Sudah capek mereka bikin cetek-cetek. Udahlah, cukuplah. Kalau pertambahannya cuma 2-3 masih enak cetek-cetek. Tapi kalau perkembangan luar biasa, udahlah, puji Tuhan, jumlah jemaat bertambah banyak. Kalau ini terjadi di alumni ya, KTA yang lalu mana lebih banyak bang, gitu. Ya lebih banyak sih tahun lalu daripada sekarang. Tapi biar kita setia menerima yang Tuhan kirim. Tapi satu hal, KTA ini lebih banyak lansianya. Betul nggak? Ya, betul nggak? Helen, betul nggak? Lebih banyak lansianya tahun ini. Dan ada yang usulin tahun depan bikin acara untuk lansia. Pembicaranya Ibu Dorothy Max. Saya bilang Ibu Max sudah nggak bisa berdiri. Ibu Dorothy Max. Ya kita doakan itu tanda-tanda Ibu Max masih hidup tahun depan. Kita minta dia duduk berbicara kepada kita. Kita lihat panitia tolong dicatat ya. Itu usulan ada acara untuk lansia. Jadi Kapita Selecta Kaleb. Untuk Kaleb. Umurku sudah 80 tahun. Mana pelayanan di Kalimantan? Wah, asik kan? Ikut mission trip. Asik itu. Luar biasa. Apa artinya semua survei ini bagi kita? Maka saya sangat setuju apa yang dikatakan firman Tuhan. Gereja bukan gereja kalau tidak bermisi. The nature of the church is mission. Makanya dikatakan gereja satu-satunya lembaga, kalau bisa dikatakan lembaga. Institusi, kalau bisa disebut institusi, exists not for member. Koperasi for member, ini for para member, ini member only. Tapi gereja tidak pernah ada untuk member. Karena apa? Exist for non-member. Karena dia harus bermisi keluar. Apa artinya bermisi? Kita berkata gereja kita bermisi. Tunggu dulu. Kalau kita bicara bermisi, itu berarti gereja itu melakukan penginjilan-penginjilan yang menghasilkan pertobatan. Coba lihat sebentar gereja kita. Ada nggak itu? Hidup baru. Yang kita baca barusan. Kisah 1, 15, 120. Betul. Lalu kisah 2, 3.000. Kisah 4, 5.000. Kisah 6, makin banyak. Dan kalau kita baca kisah 2, coba kita lihat kisah 2. Kisah 2. Kita baca bersama-sama
ayatnya ke-47 sebagai konklusinya dari kejemaat ini. Satu, ya, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan amin. Marilah kita doakan Tuhan tambahkan lagi ke persekutuan kita, ke gereja kita. Inilah esensinya. Bukan hanya demikian, apa dia gereja yang bermisi, yaitu ketika gereja itu menjadi dewasa. Itulah yang kita baca dalam Efesus 4 ayat 13. Dewasa semua. Dan memang hanya orang-orang dewasa yang kita baca di dalam Roma 16. Kalau orang belum bertobat, maafkan. Kalau kita punya KTA, banyak gak bertobat, mulut berbusa di Kapital Selekta di pleno nggak ada hasilnya. Atau sudah bertobat tapi masih bayi-bayi semua, juga nggak bisa diharapkan. Tetapi kalau alumni kita hidup baru, bertumbuh normal, menjadi dewasa, maka nyanyiannya akan apa? I delight to do thy will, O Lord. I delight to do thy will. Tahu lagu itu? Coba hanya itu saja kita nyanyikan satu, ya. I delight to do thy will, oh Lord. I delight to do thy will. Dan kalau kita lihat Roma, kalau kita baca Roma itu, setelah introduksi, maka pasal 2 sampai pasal 4 bicara soal manusia yang tidak ada harapan dalam dirinya sendiri. No way out. Termasuk di pasal 4, sunatkah, Tauratkah, amalkah, tidak ada jalan keluar. Jadi kalau saya bagi kitab Roma kepada beberapa setelah pengantar, maka bagian pertama pasal 2, pasal 4 itu manusia tidak ada jalan keluarnya, tidak ada harapan bagi manusia. Apa itu necessity itu of condemnation itu. Maka pasal 5 sampai pasal 8 di situ kita lihat karya Kristus yang menebus, membaharui. Nah, kita baca pasal 5 itu, waktu kita masih lama Kristus mati, waktu kita masih berdosa Kristus mati, waktu kita seteru Kristus mati. Itu pasal 5. Kristus menjadi fokus. Bagian kedua pasal 5 itu dibandingkan Adam dan Kristus. Di dalam Adam semua berdosa, seperti itu dan lebih lagi di dalam Kristus semua dibenarkan. Di dalam Adam menuntun kepada kematian, seperti itu lebih lagi menuntun kepada hidup dan pengudusan. Maka pasal 6 dia bicara sebagai serdadu Allah. Kita yang sudah mati, bangkit bersama Kristus. Seluruh anggota tubuh serahkan bukan kepada dosa sebagai senjata kedalam, tapi sebagai senjata kebenaran. Di sana muncul alat-alat perang. Sama seperti Efesus pasal 6 ayat 12 ke bawah. Itu semua adalah instrumen-instrumen perang itu. Baju sirah kebenaran ini, sepatu, perisai, ketopong, semua di situ. Serdadu Allah. Itulah yang kita lihat. Di pasal 7 dia coba pikir lagi, saya itu dulu bagaimana? Taurat benar, aku berjuang benar, aku tahu yang baik, aku suka yang baik, tapi yang kulakukan bukan yang baik. Aku tahu yang jahat, aku tidak suka yang jahat, tapi itu yang kulakukan. Kalau begitu, bukan aku yang melakukan dosa. Dia seolah-olah mau menutup, bukan hanya kamu begitu, itu pengalamanku dulu. Makanya dia berkata dalam Roma pasal 7:24, aku manusia celaka, siapa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Itulah endingnya pasal 7. Pergumulan antara aku dulu dengan Taurat yang bagus. Kalau Roh Kudus tidak di sana, maka pasal 8 masuk ke Roh Kudus. Demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan. Roh memberi hidup, memerdekakanmu menjadi politisi yang unggul di hadapan Tuhan, menjadi pendidik yang unggul, menjadi medis yang unggul, menjadi apa saja dalam Kapital Selekta itu. Semua berbisi bagi kemuliaan Tuhan. Setelah dibahas tentang
kita karya penebusan, maka dia fokus berhenti sejenak jeda untuk bicara soal nasib bangsa Israel. Itulah 9 sampai 11. Dan dia berkata, bagaimana Israel ini? Dia berkata, pasti Israel juga selamat. Karena apa? Dia umat yang disayang oleh Allah. Maka di pasal 2 terus ke belakang, dia bicara soal misi. Itulah kita singgung kemarin. Menyala-nyalalah kamu dalam pemerintahan, pasal 13. Coba lihat itu. Menyala-nyala dalam pemerintahan. Itulah Roma pasal 13 itu. Kita baca ayat 1, 1, 2 yang tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Coba ini bagaimana good government run by the good people of God. Ini dia pemerintahan. Tapi kemudian di pasal 14, 15 bukan hanya misi di dalam dan melalui pemerintahan, tapi misi di dalam dan melalui umat. Itulah kita baca pasal 14. Terimalah orang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kita tahu ada aliran yang berbeda-beda, penekanan berbeda-beda. Sudah, dengan prinsip kasih kita hidup bersama. Ada orang bisa makan saksan, ada orang tidak bisa makan saksan. Saya suka-suka saja. Dan saya sangat bersyukur kalau orang tidak suka makan saksan. Saya berkata, yuk pesan sendiri ikan buat kamu. Buat saya saksan dan panggang. Tidak ada saingan, bukan? Kalau ada orang suka makan saksan, kita mesti cepat-cepat mengambilnya. Tapi kalau kita sendiri tenang, bernafas, bisa istirahat, bisa diremehkan, bisa. Tapi jangan khawatir Pak Henry, Pak Pahat. Saya sekarang sudah mengurangi makan Pak. Mungkin dia sayang kepada saya, berhenti makan saksan. Kalau berhenti agak susah. Pasal 15, misi untuk umum. Itulah kita lihat pasal 15. Ya, kita yang kuat wajib menanggung umat lemah. Bawa terus misi itu. Lalu pasal 6, 16, itulah orang-orang tadi. Kita bersyukur orang-orang nama-nama disebut. Salah satu nama yang tidak lazim kita dengar karena hanya ada di sini. Siapa? Faber. Itu kan? Aku meminta perhatianmu terhadap Faber. Lalu kemudian disinggung nama-nama lain. Tapi tidak ada juga orang yang sama sekali tidak disebut namanya. Misalnya kalau kita lihat ayat yang ke-15, salam kepada Fikolopus, Yulia, Nerus, saudara perempuan, Olimpas, juga kepada semua orang kudus. Siapa itu kita nggak tahu. Jadi memang salah satu rahasia melayani adalah apa? Kita puas di dalam Tuhan. Tidak terlalu penting soal publisitas. Apakah kita diketahui orang atau tidak diketahui orang? Apakah kita itu sering masuk apa itu media atau tidak? Apalagi sudah ada sekarang media, bikin aja sendiri mediamu. Bikin 70 Facebook kanal juga itu. Itu agak sedikit balance-nya. Tapi puaskan hatimu bersama Yesus. Kalau kita sudah puas dalam Yesus, luar biasa. Tidak perlu mencari perhatian orang, tidak perlu meminta pujian orang, tidak takut dicaci maki orang, dipuji, puji Tuhan, dimaki, ya nggak enak juga, tapi puji Tuhan. Saya puas bersama Tuhan. Nah itu yang kita lihat di sini, semua terlibat. Jadi kalau kita melihat how can we run, bagaimana kita menjalankan itu, laki dan perempuan bekerja sama. Tanpa peduli, semua terlibat. Ada Febe, ada Trivena, ada Priscilla. Itu nama-nama. Jangan sampai ada perempuan merasa kelas 2 dalam penginjilan. Coba semua perempuan mengatakan, saya perempuan, tidak menganggap diri saya kelas 2. 1, 2 ya. Saya perempuan, tidak menganggap diri saya kelas 2. Iya. Dan juga dari segala usia. Jangan merasa tua langsung pikir itu kursi malas, jangan. Banyak orang tua makin efektif melayani. Saya udah pernah kasih tahu kapan tuh. Saya diinjili oleh orang tua di Toledo. Waktu saya lagi duduk, lalu orang tua tongkat. Selamat sore Bapak, selamat sore. Bapak dari mana? Dari Jakarta. Oh. Sudah pernah dengar cerita Yesus?
sudah bohong. Yesus itu juru selamat kita. Oh iya Bu, makasih. Dia mati untuk kita. Bapak orang Batak, iya. Marga apa? Marga Sagala, bagus. Kita ini Batak ini seringkali tradisional, bolak-balik masuk gereja, tapi kita tidak pernah yakin surga. Ya, betul ya. Jadi saya mau mendoakan sekarang Amang terima Tuhan Yesus. Saya bilang sudah terima ini. Terima kasih. Sudah. Oh bagus, sudah terima Yesus. Sudah yakin surga. Sudah. Bagus katanya. Lagi ngapain ke sini? Kita ada kamp perkantas di Toledo itu. Ingat berapa itu nasional? Oh begitu. Jadi Bapak pesertanya? Iya. Pesertanya. Terus dia bilang, Bapak pendeta Sagala. Maaf Abang. Maaf Abang. Saya bilang, kuota lagi nang. Maaf Mama. Kamu hudul software. Acara dengan Musa itu. Iya, karena saya lagi istirahat persiapan untuk acara selanjutnya. Mereka acara, saya santai melihat ke sana. Salah satu persiapan pengkhotbah kan menyegarkan diri kan. Oh iya, kalau kita Muhammad membawakan nggak bisa. Lalu saya berkata, jangan minta maaf. Saya itu juga ingin memberitakan Injil. Dan saya suka, saya bisa memberitakan Injil. Ada orang Batak, nenek, umur 83 tahun, sudah punya tongkat-tongkat, kayak inang. Tetap semangat memberitakan Injil. Oh lihat, saya dipergugui Tuhan inang. Godang lebih, sisa dia. Otik lo si Nabi. Masih luas, ladang dunia masih luas. Tapi sedikit sekali. Puji Tuhan. Dari segala usia, dari segi jenis kelamin, semua terlibat. Apa juga yang kita lihat dari Roma 16 ini. Bukan hanya bekerja sama, tapi juga bekerja keras. Bekerja keras. Istilah yang digunakan, coba kita lihat ayatnya yang ke-6. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras. Dan bukan hanya itu bekerja keras. Ayat 12, 1, 2 ya. Salam kepada Trifena, Trifosa yang bekerja. Nah sebenarnya bahasa asli bekerja keras juga. Ini terjemahannya kurang konsisten. Jadi yang 12 itu juga adalah kopiontes itu deklensi berubah-ubah tapi intinya sama, kopiau. Bekerja keras. Luar biasa. Bukan hanya bekerja keras kita lihat di sini. Mempertaruhkan nyawa. Ayat 4. Mari kita baca 1, 2 ya. Mereka telah mempertaruhkan nyawa. Inilah orang-orang yang dewasa. Hidup baru, dewasa, roh menyala-nyala. Jadi tim pelayanan Paulus. Baru bisa. Ini doa kita. Bukan hanya itu. Kalau kita baca ada lagi tahan uji. Ayat 10. 1, 2 ya. Salam kepada Apeles yang tahan uji. Apa dia tahan uji? Dokimau. Itu istilah kami, metalurgi. Tahan uji. Yaitu seperti logam yang dimurnikan sampai hasilnya bagus. Itu tahan uji. Jadi kita melayani ada masalah. Mungkin motivasinya dulu yang benar 40, yang tidak benar 60. Tapi seiring dengan berjalannya 60-40. Seiring berjalan 80-20. Seiring dengan berjalan 90-10. Masuk surga diputihkan. Oh, maksud saya apa? Kita tidak ada melayani Tuhan menunggu sempurna. Tuhan tidak panggil malaikat. Kalau Tuhan menuntut kesempurnaan, dia pakai malaikat. Tapi dia pakai manusia berdosa. Seperti Petrus yang hanya dengan tudingan babu. Kau juga muridnya. Oh tidak, sungguh mati disangkal geledek dan petir. Tak pernah aku kenal orang itu. Ingat itu? Padahal sebelumnya dia waktu Tuhan berkata anak manusia akan ke Yerusalem akan mati bangkit hari ketiga. Dia berkata apa? Nyahlah itu guru. Tidak mungkin terjadi atasmu itu. Tuhan berkata apa?
harus begitu. Enyah kau, tidak bisa seperti itu. Lalu dalam salah satu nubuatannya, apa dikatakan, anak manusia akan dianiaya, semua kalian akan menyangkal aku. Petrus berkata, tidak mungkin, semua bisa menyangkal guru, aku tidak. Ada karakter seperti ini kan, cepat-cepat kan. Tapi begitu masuk ujian, baru dia tahu, ternyata nggak bisa. Bekerja keras, bekerja sama, mempertaruhkan nyawa. Semua potensi diberikan. Semua potensi. Lihat Feby di rumah memberi bantuan nyawa. Sehingga saya ingat kalimatnya Eli Lau. Eli Lau staf Hong Kong. Dia berkata, to accept Christ cost nothing. Betul. Terima Yesus gratis. To follow Christ cost something. Kalau kita ikut Kristus, ya kebiasaan-kebiasaan lama nggak boleh lagi dong. Tapi dia berkata, to serve Christ costs everything. Melayani Kristus berharga semua. Lalu dia menjelaskan apa? We must be ready to go anywhere, anytime, and to sacrifice anything for the sake of Christ. Saya dengar kalimat itu kira-kira 15 tahun yang lalu. Belajar terus. Kalau rasa sulit melakukannya, langsung saya ingat. Apa artinya melayani Tuhan? We must be ready to go anywhere, anytime, to sacrifice anything for the sake of Christ. Will you repeat me please? Want to go. We must be ready to go anywhere, anytime, to sacrifice anything for the sake of Christ. Bang Niko kelihatannya melotot mendengar kalimat itu. Cepat kenal Bu Eli Lau, Wis Eli Lau, nggak kenal. Luar biasa dia. Tidak menikah sampai akhir hidupnya. Kita jodoh-jodohin sama Bang Agus waktu itu. Luar biasa. Dan memang itu juga yang harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Puji Tuhan ada misi Teluk Naga. Puji Tuhan. Tapi saya merindukan bukan hanya misi Teluk Naga. Mungkin ada misi pendidikan, mungkin ada misi klinik. Kemarin saya bicara sama Dr. Henry yang Kuntek, yang hafal 3.000 ayat, ya kan? Iya. Dr. Kuntek itulah waktu istri saya kan 3 tahun ikut istri saya ke sana. Pernah abangnya si Abdi, adiknya si Billy, waktu dia kehamilan, dokter kita ada 2, Kuntek dan Lawrence Chan. Kuntek itu kita bertemu sangat spiritual, selalu bicara Tuhan. Wah, luar biasa Tuhan. Dia hafal 3.000 ayat, persis titik koma kata. Kalau samar-samar bisa 5.000 ayat. Dan dia berkata, I'm only practicing from Monday to Thursday, Friday to Sunday. That is a holiday for God, not practicing, preaching. I pray to God, you send me patients, send them during these days, Monday to Thursday, Friday to Sunday. This belong to you. Kunti, luar biasa. Dia salah satu panitia utama penyambutan Billy Graham. Mungkin kalian masih kecil waktu Billy Graham ke Singapura. Luar biasa. Waktu saya ke Cambridge, saya pikir apa yang membuat gereja ini begitu maju? Ada namanya Round Church. Maju sekali. Ternyata apa? Mereka all out ministry. Salah satu adalah apa? Hari-hari tertentu di Monday to Sunday, mereka booking cafe itu. Dan semua program mereka yang bikin. Ada gospel singing. Itu mereka waktu itu. Kafe apa namanya? Bukan pakai Injil namanya. Kafe apa? Dan akhirnya banyak orang newcomer datang ke gereja. Dan mereka ya mungkin tertarik dulu. Lalu ada lunch free sesudah ibadah. Lalu mereka round table berbicara, ngobrol-ngobrol, saling. Nah, orang-orang yang datang dari luar Cambridge termasuk saya sangat suka karena disambut. Luar biasa. Klinik-klinik, kafe, semuanya.
Atau kalau kita bicara geografis, mungkin ada misi Sumatera, mungkin ada misi Kalimantan, mungkin ada Sulawesi, mungkin ada misi Bali, Nusa Tenggara, Papua. Wah, saya pikir Tuhan, saya tidak bisa difotokopi benar. Saya sudah ke Papua, saya sudah ke Kalimantan, saya ke Nusa Tenggara, saya ke Waibau-Kabubak, saya ke Mamura, saya masuk ke Kodi Padalaman. Hati saya bahagia sekali. Tapi seperti saya pikir, lu pergi kemana-mana, bangsa lu sendiri nanti masuk neraka. Sehingga saya ingat kalimat Paulus, aku mau terkutuk, terbuang demi sesukuku Yahudi ini. Jadi mohon maaf, kalau ada sedikit penekanan saya terus arah mission trip ke sana. Memang ada seperti bisikan itu setelah keliling kemana-mana. Maka saya waktu mendirikan STT ini, Yesus cinta seluruh pulau. Karena itu biarlah dari 10 pulau orang datang, dibina dan diutus. Puji Tuhan. Sejarah membuktikan Yosef Kam pergi ke Maluku. Tadi kita dengar lagu bagus. Sadra pergi ke Jawa, Deninger pergi ke Nias, Nomensen pergi ke Batak. Itulah orang-orang dicintai. Jikalau kita mau melayani Tuhan, tidak ada cara lain. Jangan pernah berhenti karena usia. Modi bercerita, saya bersyukur bisa mengadakan KKR berhari-hari, baik di Amerika, di berbagai tempat, di Kanada, di Chicago. Terkejut saya ketika saya mengunjungi seorang tua yang sakit. Saya lihat ada di sebelahnya doa hariannya. Dia berdoa supaya kota demi kota mengalami jamahan Tuhan, terjadi kebangunan rohani. Kok bisa persis saya berkhotbah seperti urutan doa ibu tua ini? Luar biasa. Kita doakan Kaleb tahun depan ini. D.L. Moody juga bercerita, jangan bicara banyak talenta. Ini penutup buat saya. Ada satu KKR 4 hari di gereja yang sama. Ketika hari pertama orang KKR disempatkannya, kenapa kamu datang ke sini? Begitu sama yang di council. Saya tidak berencana datang, tapi saya jalan lalu lalang. Saya melihat ada wanita setengah baya, senyum, ramah, mengajak. Akhirnya saya masuk. Hari kedua ditanya orang, memiliki jawaban, ada sama juga. Sampai akhirnya waktu itu dia pikir, siapa itu orang? Ditanya kepada panitia, tidak ada orang seperti itu. Lalu kemudian dia mati di hari ketiga. Oh, mungkin orang itu pas dia mau khotbah, baru dia masuk. Maka kemudian pas di hari ketiga itu dia beranikan bicara, dan benar itu orangnya. Saya bukan panitia, maafkan Pak Moody. Saya hanya bisa melakukan itu. Saya tidak punya talenta apa-apa. Tidak bisa berbicara, memimpin hebat, uang seperti orang itu. Tapi saya tahu Moody memimpin pada ini. Saya berdoa, sudah lama mendoakan kakakmu. Lalu saya datang lebih awal. Setiap orang lalu lalang di gedung ini saya ajak bicara, saya senyum. Ada yang mau masuk, ada yang tidak mau datang. Itu saja Pak Moody yang bisa saya lakukan. Pak Moody berkata, wow, terima kasih. Saya sangat impress dengan kesaksian ini. Saya tidak punya banyak talenta, hanya satu talenta. Itu kupersembahkan bagi Tuhan. Hari terakhir dia bikin khotbahnya, temanya One Talent and Serve Your God, Glorify Your God with One Talent.